Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan melakukan pertemuan melalui video ini. Kita akan masuk pada pertemuan selanjutnya, yaitu tentang metodologi penelitian dalam psikologi, khususnya psikologi ini secara keseluruhan pada psikologi. Baiklah, kalau misalnya kita perhatikan bahwa metode ilmiah dalam psikologi ini, seperti yang pernah kita pernah tahu bahwa dalam psikologi adalah bagaimana seorang peneliti itu dapat melihat tingkah laku apabila sesuatu itu dapat diteliti dan diamati. Nah, ilmu pengetahuan tidak ditentukan oleh apa yang diteliti saja, tapi melainkan bagaimana sesuatu itu dapat diteliti, ya. Apakah ingin mempelajari proses-proses misal fotosintesis, seperti bagaimana kupu-kupu bisa terjadi dari ulat, kemudian lama-kelamaan bisa menjadi kupu-kupu, dan kemudian bagaimana cara untuk mempelajari dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada, gitu ya. Nah, dalam penggunaan metode ilmiah ini menjadikan psikologi sebagai ilmu pengetahuan. Mayoritas para peneliti ini kemudian melakukan publikasi dalam jurnal-jurnal penelitian psikologi mengikuti kaidah metode ilmiah yang terdiri dari 5 langkah, ya. Yang dilakukan adalah melakukan observasi dengan beberapa fenomena, kemudian merumuskan hipotesis dan melakukan prediksi, melakukan pengujian melalui penelitian empiris, kemudian menarik kesimpulan. Lalu bagaimana cara peneliti ini kemudian akhirnya adalah mengevaluasi teori yang sudah ada. Dalam metode penelitian dalam psikologi, mengapa seorang peneliti ini perlu melakukan suatu penelitian adalah dan menggunakan beberapa metode dalam mengungkapkan jawaban atau mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan dengan jawaban-jawaban yang terkait apa yang sudah diteliti, yaitu karena adanya ciri menarik dari psikologi sosial ini. Karena ilmu-ilmu yang membahas topik yang relevan dengan pengalaman-pengalaman keseharian. Nah, psikologi ini tidak hanya melulu dalam arti kata yang kejiwaan yang bahkan tidak dapat diteliti gitu. Dan lebih kepada perilaku-perilaku yang mudah untuk diamati. Dalam psikologi, metode penelitian dilakukan boleh berupa ilmu empiris dengan menggunakan metode sistematis untuk mengumpulkan informasi tentang kehidupan sosial dan bermasyarakat, ya, untuk menguji kegunaan suatu teori tadi. Nah, di sini kita akan lihat bahwa bagaimana seorang peneliti ini melakukan suatu observasi, apa yang dilihat secara alamiah, ini nantinya akan menjadi suatu hal yang menjadi pengalaman baginya dan menjadi perubahan pada pola berpikir dan dapat membaca hal-hal yang dapat diamati dari tingkah laku. Kemudian dia akan melakukan suatu think of interesting questions, yaitu why does that pattern occur? Kenapa hal ini bisa terjadi? Lalu dilakukanlah suatu hipotesis, ya, melakukan pengambilan memformulakan hipotesis. What are the general causes? Apa yang menjadi secara umumnya fenomena itu bisa terjadi? Nah, kemudian setelah melakukan memformulasi hipotesis, dikembangkanlah suatu hal yang bisa dites atau bisa diprediksi nantinya ketika hipotesis ini benar. Nah, dan apa yang ingin diharapkan oleh seorang peneliti, ya. Di sini apabila sudah dilakukan pengembangan tesnya dan kemudian mencoba melakukan prediksi, dilakukanlah pengujian data. Relevansi data ini sangat penting, ya, karena
dengan data yang relevan, ini dapat membantu seorang peneliti mengungkapkan atau menjawab hipotesis tadi. Data boleh berupa literatur dan sesuatu observasi, mungkin observasi yang baru dilakukan. Nah, kemudian terkait dengan formal experiments atau dilakukan melalui laboratorium dan kemudian diteslah alat yang dapat diukur dan dapat mengamati tingkah laku atau perilaku manusia tadi. Boleh tidak dilakukan replikasi? Boleh sekali, karena melakukan replikasi terhadap data yang dapat kita gunakan dan menggunakan secara relevan itu sangat diharapkan. Apabila terjadi rejeksi atau di-rejectlah hipotesis tadi, dilakukanlah perombakan atau dilakukan pengembangan tes untuk dapat memprediksi tadi. Mungkin data yang kita gunakan tidak atau alat ukur yang kita gunakan tidak sesuai untuk suatu lingkungan tertentu. Dan kemudian kita bercoba untuk melakukan adaptasi dan modifikasi dengan menggunakan alat ukur yang baru. Kemudian begitu selanjutnya, kemudian diteslah alat ukur yang baru tadi untuk memprediksi dan menjawab hipotesis. Setelah terjadi suatu pengembangan, diperoleh dan kemudian dianalisis dengan menggunakan suatu statistik mungkin secara inferensial atau dengan cara menginterpretasinya dengan suatu norma, kemudian diperolehlah teori yang secara umum dapat ditarik dan menjawab hipotesis tadi. Teori yang secara umum tadi haruslah konsisten dan with a most all available data. Dan dia harus berkolaborasi dan dikombinasikan dengan hasil data yang sudah diperoleh oleh seorang peneliti. Lalu apakah berhenti dari situ saja? Tentu tidak. Dia akan peneliti yang lainnya, mungkin peneliti yang sama atau peneliti selanjutnya akan melakukan pengembangan terhadap teori dengan melakukan suatu observasi atau pengamatan yang baru. Cukup menarik untuk psikologi karena tingkah laku manusia selalu banyak beradaptasi dan dinamis. Jadi tidak bisa dilakukan untuk satu kali penelitian yang dilakukan. Pendapat lain dengan dapat dilakukan dengan melakukan penelitian itu menggunakan fasilitas laboratorium, ya. Laboratorium juga menggunakan observasi, wawancara, dan kuesioner. Pertama adalah peneliti ini pasti dia punya research question, ya, atau pertanyaan dalam penelitian. Hal itu diperolehnya dari informasi yang diperoleh yang dapat diamatinya tadi. Misalnya hal-hal yang terkait dengan lingkungan. Kemudian muncullah pertanyaan, mengapa, bagaimana, terus siapa, ya. Kemudian dilakukanlah suatu studi dengan menggunakan empirical study. Setelah melakukan empirical study, yaitu analisis segala sesuatu berkaitan dengan data dan kemudian pengumpulan data secara data primer dan data sekunder, dilakukanlah analisis data, boleh secara inferensial dengan menggunakan korelasi, boleh menggunakan pengujian beda, atau misal menggunakan yang sekarang lagi in adalah hubungan dengan menggunakan R process atau dengan menggunakan analisis regresi, structural equational model, dan macam-macam lainnya. Setelah mendapatkan analisis dan sudah melakukan data analisis, dilakukanlah peneliti itu akan menemukan suatu jawaban. Jawaban dari hasil penelitian dikorelasikanlah dengan data primer dan data sekunder yang diperolehnya. Setelah itu, peneliti akan mencoba untuk membuat conclusion atau membuat kesimpulan dari hasil data yang didapat dan data yang di-run tadi atau dijalankan tadi. Kemudian dengan hasil conclusion tadi diterimalah sejumlah research literatur
untuk melihat perbandingan antara teori dengan studi empirikal yang sudah dijalankan dengan menggunakan data primer oleh peneliti tadi. Lalu untuk peneliti selanjutnya atau peneliti yang sama pun akan muncullah research question yang baru. Itu menjadi suatu hal yang secara terus-menerus akan terjadi. Sejalan dengan waktu, perilaku manusia mengalami suatu perubahan yang tidak sama, ya. Setiap tahun, setiap musim, setiap waktunya akan melakukan suatu perubahan karena kebiasaan manusia selalu mengalami suatu perubahan. Beberapa perbedaan tipe dari psychological research atau penelitian psikologi adalah kita bisa melihat bahwa adanya penelitian dengan menggunakan naturalistic observation atau sedang menggunakan observasi tentang fenomenologi, ya. Hal ini yang paling menarik adalah di mana kita hanya melihat secara alamiah dan hanya mengamatinya saja. Nah, dari sini muncullah mungkin beberapa orang akan mempunyai hipotesis, tetapi yang lain lebih banyak tidak. Mereka hanya melihat hasil-hasil pengamatan secara kasat mata tanpa melakukan wawancara dan analisis yang lebih dalam. Berlainan dengan yang namanya case study, ya, coba kita lihat. Nah, di sini naturalistic observation ini lebih kepada hanya merecord saja. Nanti Anda di semester ganjil tahun depan akan dapat psikodiagnostik, yaitu psikodiagnostik, observasi dan wawancara yang dapat digunakan dengan menggunakan pada penelitian naturalistic observation, ya. Kemudian orang-orang dengan naturalistic observation mereka akan melakukan recorded atau direkamlah semua kegiatan yang berhubungan dengan natural life setting, ya, yang alamiah saja. Nah, berdasarkan pada observasi tanpa melakukan interference atau melakukan suatu ikut campur di dalam kegiatan atau menjadi ikut berpartisipasi di dalam kegiatan subjek, itu tidak diharapkan di naturalistic observation. Contohnya lainnya adalah developmental psychologist ini mengobservasi seorang anak, ya. Biasanya orang-orang dengan psikologi perkembangan mereka mengamati anak-anak selama mereka dalam kurun waktu tertentu, misalnya waktu mereka sedang bermain, untuk mengetahui bagaimana cara mereka membina hubungan baik dengan dan berinteraksi dengan teman-teman sebayanya di misalnya taman kanak-kanak, ya, taman pendidikan anak usia dini, ya. Pada anak-anak ini dilihat juga seperti apa mereka mengatasi atau men-solve the problem atau mengalami konflik-konflik dalam pertemanan tadi. Misalnya ada yang mengambil mainannya, bagaimana reaksi yang diperlihatkan anak ketika mainannya diambil oleh temannya, gitu, ya. Nah, jadi di sini si observer atau yang pengamat ini tidak boleh mengambil peran apapun di situ karena dia hanya sebagai seorang pengamat tanpa mengintervensi apapun. Individu dengan perilaku atau knowledge, nah ini mereka harus tahu bahwa mereka juga dibekali dengan ilmu pengetahuan bagaimana menjadi seorang observer. Terkadang kita melihat sesuatu hal itu, kita menjadi tidak sengaja akan menjadi seorang yang ikut dan berpartisipasi di dalam lingkungan itu. Nah, ini menyalahi dari sistem syarat dari naturalistic research tadi. Untuk perkembangan secara
alamiahnya systematic can plan before conducting. Jadi harus dilakukan secara berhati-hati dan sistematis sebelum melakukan penelitian ini ya, melakukan pengamatan ini. Karena harus ada seorang peneliti harus sadar di mana letak perannya sebagai seorang peneliti ya, karena takutnya nanti akan memberikan efek reaktif terhadap sesuatu hal yang terjadi di dalam lingkungan, walaupun keadaan lingkungan tersebut mungkin sedikit tidak diharapkan oleh seorang peneliti. Nah, seorang naturalistik data yang didapat atau data yang diperoleh oleh seorang peneliti dengan menggunakan naturalistic observation ini sangat penting bagaimana seorang psikologi ini dan practitioner insight about human behavior. Mereka harus tahu bagaimana apa yang menjadi perilaku manusia. Difficult conclusion behavior pattern. Karena perilaku manusia ditunjukkan dengan cara yang berbeda. Ada yang mudah dilihat ya, dan bahkan ada suatu hal yang dapat diobservasi pun sangat mungkin impossible untuk dapat dikontrol keadaan yang ada di lingkungan sekitar itu. Karakteristik penelitian selanjutnya adalah dengan menggunakan case study ya. Case study ini lebih kepada in-depth investigation of individual or small group of people. Jadi di mana orang-orang tersebut di dalamnya adalah mereka sedang menginvestigasi secara individu atau di dalam satu grup yang tentang sesuatu hal yang tidak biasa gitu ya. Termasuk di sini seperti bagaimana apa efek samping dari natural disaster yang terjadi. Mengapa terjadi adanya suicide atau keinginan untuk bunuh diri. Mengapa seseorang itu mudah sekali melakukan kekerasan ya. Nah, salah satu yang terjadi contohnya adalah Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS, ini yang mengakibatkan kematian dan psikologi trauma disebabkan oleh infected region. Ada karena terinfeksi oleh secara lokal saja. Diidentifikasi rupanya di sini ada teridentifikasi karena ada stresor dan psychosocial effect yang terjadi karena pandemik ini on healthcare worker ya. Jadi ini yang terjadi pada saat sekarang ini kita mengalami suatu perubahan new normal atau kehidupan baru dengan cara kebiasaan baru, bahwa apa yang harus dilakukan oleh masyarakat dengan adanya pandemi COVID-19 sekarang ini. Mengapa beberapa waktu atau beberapa suatu peristiwa case positif yang terjadi ini meningkat secara tajam dan kemudian tiba-tiba nanti mengalami penurunan secara dramatik ya. Nah, ini mungkin karena adanya pengaruh-pengaruh dari lingkungan atau adanya kelalaian dari masyarakat atau kita sebagai individu terhadap lingkungan kita. Nah, ini akan selalu dijadikan case study untuk beberapa peneliti karena menarik karena membicarakan beberapa hal yang tidak biasa. Para praktisi ingin menemukan sebenarnya coping strategis yang tepat ya, dan jalan keluar yang tepat untuk melakukan manajemen training misalnya gitu ya. Kalau misalnya masyarakat sekarang di pandemik ini, apa yang harus dilakukan kita agar kita tetap ekonomi tetap berjalan, orang-orang juga tetap sehat, tetap peduli dengan lingkungannya dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Apa yang harus dilakukan? Mungkin dengan membuat
membuat iklan-iklan, ya, membuat motivasi, menghadirkan influencer untuk mengarahkan kepada masyarakat dan memberikan contoh kepada masyarakat bahwa kehidupan kita yang baru ini harus dilakukan seperti ini agar orang-orang yang kita cintai dapat tidak terjangkiti dari virus ini gitu. Nah, dengan demikian nanti the future infections pandemic, ya, ini akan terkait bagaimana orang-orang psikologi juga melakukan intervensi program agar kita dapat tetap sehat secara psychological, ya, psikologis. Jadi dapat sehat, tidak mengalami gangguan kesehatan secara psikologis, tidak terlalu stres, tidak mengalami depresi ketika diberhentikan atau mengalami PHK, tetap bisa kreatif dan inovatif, ya. Jadi dengan case study ini bisa dilakukan to provide useful insight about approaches to treatment and intervention. Pada tahun 2008, gempa bumi terjadi di Cina, para praktisi melakukan adaptasi holistic case dengan menggunakan holistic case, ya, dengan pendekatan melakukan disaster intervention. Begitu juga yang terjadi pada gempa yang terjadi di Palu dan di Yogyakarta, ya, kemudian di NTB, ya. Para psikolog diturunkan untuk melakukan suatu intervensi treatment agar mengurangi gangguan-gangguan psikologis yang masih dalam kategori ringan karena mengalami bencana. Para psikologi ini dapat mengadopsi multiple metode, ya, tidak hanya menggunakan satu metode saja, berlainan dengan yang namanya menggunakan metode penelitian dengan menggunakan kuantitatif misalnya, ya. Nanti kita akan lihat di slide selanjutnya. Pada collecting data, di sini boleh mereka melakukan collecting data dan kemudian melakukan analisis yang mendalam dengan menggunakan, biasanya di sini para peneliti lebih mengenal yang namanya penelitian dengan jenis kualitatif, ya, melakukan analisis case being studied dengan melakukan observasi, melakukan interview, ya, dengan subjek yang relatif dan teman-teman klien tadi. Kemudian dapat melakukan psychological assessment yang agar tes yang dapat digunakan, psikologi tes yang dapat digunakan sesuai pada keadaan si subjek. Metode penelitian selanjutnya adalah dengan menggunakan survei, ya. Survei di sini adalah kalau Anda bisa dengan menggunakan buku psikologi umum dari Laura King, Anda bisa lihat di halaman 37. Di sini dijelaskan bahwa survei dan wawancara terkadang punya cara tercepat. Ini adalah cara tercepat, ya, mendapatkan informasi tentang individu dengan bertanya kepada individu tersebut. Sebentar lagi kita kemarin waktu ada survei untuk penduduk, ya, sensus penduduk, kita ditanya beberapa hal yang terkait dengan keadaan kita saat ini. Ini sama seperti itu juga, ya. Mereka yang melakukan survei ini melakukan kontak secara langsung, ya. Para psikologis atau para psikologi ini mengumpulkan data dengan menggunakan data subjek yang secara langsung. Mereka bertanya dengan memberikan informasi yang lebih personal mengenai latar belakang, opininya, sikap dan percayaannya, dan perilaku yang biasa mereka lakukan atau aktivitas yang biasa lakukan dengan cara interview dan kuesioner tadi. Apa yang diinginkan adalah untuk mengidentifikasi populasi, kemudian membuat karakteristik populasi dengan menggunakan teknik sampling, misalnya bisa dengan melakukan sampling acak. Dan kemudian dia kita gunakan adalah melakukan social disability bias, ya, dengan adanya pemilihan tadi. Kalau survei ini mungkin subjeknya lebih banyak, sampelnya lebih banyak karena diinginkan adalah representatif. Lebih banyak malah lebih baik, gitu, ya. Nah,
Tujuan umum penelitian psikologi sebenarnya adalah untuk mendeskripsikan atau menjelaskan yang reliabel tentang tindakan sosial, ya. Terus kemudian analisis kausal, mengetahui hubungan sebab akibat, melakukan penyusunan teori yang baru. Ketika kita sudah mendapatkan jawaban hipotesis, kemudian ada teori yang dapat dikembangkan melalui hasil analisis yang sudah kita lakukan. Kemudian bisa melakukan aplikasi, memecahkan masalah, bisa menggunakan metode yang lain atau metode yang baru, metode yang lama juga bisa, apakah cocok atau tidak gitu ya. Contohnya saja seperti pembelajaran dengan mengontrol dorongan agresif yang dapat mengembangkan hubungan personal yang lebih baik gitu ya. Apa yang harus dilakukan ketika kita ingin muncul perilaku agresif ya. Bagaimana cara kita mengontrol perilaku agresif tadi gitu. Nah, selain tadi survei, observasi, dan case tadi, ada penelitian korelasional. Ini yang penelitian korelasi yang biasanya digunakan oleh para sarjana ya, calon-calon sarjana. Penelitian korelasi ini hanya memberikan gambaran, Anda bisa lihat di halaman 40, memberikan gambaran mengenai hubungan antara dua variabel. Tujuannya adalah mencari tahu apakah dan bagaimana dua variabel bisa berubah secara bersamaan. Ini menarik karena menjadi favorit bagi seorang calon sarjana di semester 7 dan 8 untuk melakukan tugas akhirnya ya, correlation studies ya. Contohnya, jika salah satu variabel meningkat, apa yang terjadi dengan variabel lainnya? Misalnya saja motivasi dan stres gitu ya. Stres belajar. Motivasi dan stres belajar. Apabila terjadi motivasi, bagaimana hubungan antara motivasi belajar dengan stres belajar? Apakah dengan adanya motivasi belajar yang tinggi, apa yang efek yang ditunjukkan ya? Bagaimana reaksi dari variabel yang lainnya seperti stres belajar tadi? Ketika kedua variabel berubah secara bersamaan, kita dapat saling memprediksi satu sama lainnya dan kita dapat berkata bahwa kedua variabel tersebut saling berkorelasi. Ya, ini secara sistematik ini dapat dilakukan melihat relationship atau hubungan antara dua atau bahkan tiga lebih dari dua variabel ya. Untuk mendiscover variabel yang dapat diinvestigasi dengan kelompok lainnya gitu. Kemudian penelitian korelasi ini sangat terkenal karena teknik statistik korelasi pada umumnya digunakan menggunakan jenis data yang lebih mudah ya, yang hanya melihat keterkaitannya saja. Jika ingin mengetahui apakah individu pemalu merasa bahagia, kita dapat memberikan dua kuesioner kepada satu orang. Satu kuesioner tentang sifat pemalu dan satu lagi tentang kebahagiaan. Bagi setiap partisipan akan mendapatkan dua skor dan kemudian kita akan melihat apakah sifat pemalu dan kebahagiaan saling berkorelasi secara sistematis atau tidak. Itu contohnya saja. Pada tingkat hubungan antara dua variabel, ya, dapat ditunjukkan dengan nilai parametrik yang disebut sebagai koefisien korelasi. Di dalam statistik 1 nanti akan Anda jumpai koefisien korelasi dengan disimbolkan dengan huruf R. Ya, koefisien korelasi adalah statistik yang menggambarkan dua hal tentang hubungan antara dua variabel yang memiliki kekuatan dan arah hubungan. Dia arah positif atau arah negatif ya. Kalau semakin tinggi motivasi, semakin rendah stres belajar. Nah, ini berarti arahnya negatif ya. Jadi nanti kalau Anda lihat pada halaman 42, Anda bisa lihat bahwa apa yang dilihat di sini, contoh di sini lama perkuliahan dengan jumlah menguap. Wah, kan ini ya. Dan lama perkuliahan dengan tingkat perhatian. Semakin lama perkuliahan berlangsung, semakin menurun perhatian Anda. Jadi semakin
apa? Semakin lama, jadi semakin sedikit perhatian yang ditunjukkan, ya. Kalau dia korelasi positif, lama perkuliahan dengan jumlah menguap. Semakin lama perkuliahan tersebut akan semakin banyak menguapnya. Ini korelasinya positif, ya. Baik nggak? Ya tergantung kalau menguap ini ya. Kalau dia menguapnya itu karena lama perkuliahan, sebaiknya harus mencari jalan untuk lebih termotivasi untuk mengurangi ngantuknya, ya. Mungkin perlu makan, asupan minumnya lebih banyak. Contoh positif lainnya adalah waktu belajar dan nilai ujian. Semakin lama belajar, ya, semakin lama waktu belajar dilakukan, akan nilai ujian semakin lebih baik. Kalau dia korelasi negatif lainnya adalah jumlah pesta dengan nilai ujian. Semakin sering banyak berpesta-pesta, hedon, ya, nanti semakin rendahlah nilai ujiannya. Nah, ini yang dilakukan ya kalau correlation studies. Lalu ada penelitian eksperimen, ya. Psikologi eksperimen akan Anda dapatkan di semester 3 mungkin kalau nggak salah saya, ya. Di situ akan dilakukan di laboratorium eksperimen, ya, tapi tidak terlalu lama, mungkin sekarang. Ya, di sini dilakukan adalah di dalam, tentunya eksperimen psikologi tidak sama dengan eksperimen sains lainnya. Eksperimen dilakukan adalah memberikan perlakuan, ada sebagian lagi melakukan manipulatif variabel, ya, manipulatif tingkah laku gitu. Misalnya saja yang satu diberikan sama-sama diberikan makanan, ya, tapi yang satu diberikan makanan yang sudah dingin. Nah, yang satu diberikan makan yang baru. Atau ada variabel kontrol yang dikondisikan. Yang satu dikasih makan 3 kali sehari, nah nanti baru dikasih tes. Yang satu dikasih makan 1 kali saja. Ya, 3 kali ini bagaimana reaksinya atau responnya gitu ya. Ini eksperimen yang biasa dilakukan tidak harus di dalam laboratorium, tetapi bisa dilakukan di dalam kelas dalam jumlah orang yang lebih dari 2 atau 3, ada per kelompok misalnya. Dalam memilih partisipan dalam riset harus dipastikan betul keterwakilan dengan mempelajari sampel acak dari populasi agar semua orang punya kesempatan yang sama sebagai seorang partisipan, ya, sebagai partisipan, agar nantinya hipotesis yang dapat dijawab ini dapat mengeneralisasi dari populasi yang ada. Untuk mempertimbangkan aspek praktis dan tujuan pengumpulan data yang dapat digeneralisasikan, kebutuhan sampel yang representatif akan tergantung pada pertanyaan yang diajukan nantinya. Nah, ini adalah metode pengumpulan data yang dapat dilakukan dengan pelaporan diri, dengan riset observasi, arsip, dan internet. Baiklah, untuk sejauh ini, walaupun ada beberapa desain penelitian lainnya, seperti desain longitudinal, kemudian ada desain-desain yang eksperimen yang lebih khusus lagi, misal seperti kuasi eksperimen atau eksperimen dengan menggunakan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Tapi bagaimanapun juga ini tidak terlepas dari apa yang dibutuhkan oleh lingkungan dan bagaimana sensitivitas dari seorang peneliti melakukan suatu penelitian dan mengamati lingkungannya. Baiklah, itu saja pertemuan kita. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.